Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Pemberita firman dan pelayan liturgi mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah di hari Minggu ke-21 sesudah Pentakosta bagi saudara yang hadir di gedung gereja maupun di rumah masing-masing melalui tayangan live streaming. Kiranya ibadah ini menjadi perayaan kita akan pemeliharaan Tuhan dan membawa berkat bagi kehidupan kita. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Frans P. Silitonga M. Min. Beliau adalah Ketua Majelis Jemaat GPIB Bethel, Bandung. Krisis melanda dunia. Hidup seakan tiada asa. Ya Allah yang mencintai, sedengkanlah muka. Nyawa berguguran, penuh perut merintih kelaparan. Ya Allah kehidupan, hadirlah dan bangkitkan harap. Jemaat, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing yang mendasari ibadah kita adalah 2 Korintus
4 ayat yang ke-6. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Maka kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Ampunan dosaku, damai abadi, kehadiranmu dan bimbinganmu. Ini kekuatan dan besok harapan, hujan berkat Kau beri padaku. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas jelas. Jemaat silakan duduk. Umat yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa secara gilir ganti. Sendengkanlah telingamu ya Allah kepada teriak kami meminta tolong. Krisis melanda dunia, hidup seakan tanpa asa. Ya Allah yang mencinta, segeralah menolong kami. Nyawa gugur tak berdaya, perut merintih kelaparan. Ya Allah pemulih, hadirlah dan bangkitkan harap. Kami berseru tetapi tangan enggan terulur. Kami mengeluh tapi sering hidup acuh tak acuh. Ya Allah kehidupan, kasihanilah kami. Kami memohon pembaharuan-Mu ya Allah, Dalam hidup kami yang kurang memperhatikan sesama, kami memohon belas kasih-Mu ya Kristus, menggerakkan kami untuk bersaksi bagi yang menderita. kami memohon pemulihan-Mu ya Roh Kudus, Bagi dunia yang menjerit karena pandemi dan krisis ekonomi, melalui kami dan gerejamu di dunia milik-Mu ini. Terpujilah Engkau ya Allah Tritunggal, sekarang dan senantiasa. Amin. Ulurkanlah
Saudara-saudaraku, mari kita mempersiapkan seluruh hati dan peradaan kita untuk kita masuk dalam pemberitaan firman. Sebelumnya kita memohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Ya Bapa, diamkanlah semua suara dalam hati kami kecuali suara Tuhan, agar tiada kami mengembara dan menjadi sesat. Bersabdalah, sebab kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengar. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Umat Tuhan, bacaan Alkitab hari ini diambil dari Kitab Perjanjian Baru Ibrani 11 ayat 1 sampai 7 yang mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Heno terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat silakan duduk. Saudaraku yang kasih, ada sebuah desa yang tidak turun hujan
dalam jangka waktu yang panjang. Lalu seisi desa berkumpul untuk berdoa bersama, meminta hujan kepada Tuhan. Pada hari yang ditentukan untuk doa bersama, semua orang berkumpul, tetapi hanya satu anak yang datang membawa payung. Itulah iman. Nah, saudaraku, mungkin sudah berkali-kali kita membaca perikop kita ini, dan sudah ribuan kali kita mendengar kata iman. Iman seharusnya berada dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam setiap hal yang kita lakukan, putuskan, atau jalani. Kualitas hidup orang benar sesungguhnya sangatlah ditentukan oleh seberapa besar iman mengisi hidup mereka. Nah, karena itu menurut bacaan kita yang pertama, mungkin kita boleh bertanya, mengapa Tuhan menerima persembahan Habel? Saudaraku, Habel adalah pahlawan iman yang pertama disebut dalam Alkitab. Persoalannya, iman apa? Iman Habel itu. Mengapa imannya dianggap sedemikian bernilai? Apakah kita juga bisa mempunyai iman seperti Habel? Sebelum kita dapat mengerti iman Habel, kita perlu mengerti latar belakangnya dan dasarnya. Habel adalah anak kedua dari Adam dan Hawa. Ya, mereka berdua, Kain dan Habel, adalah anak dari manusia yang pertama yang diciptakan Tuhan. Habel pasti mendengar dari orang tuanya bahwa Allah ada dan bahwa Allah itu sang pencipta. Habel melihat semesta alam, langit dan bumi, semua makhluk yang hidup, dan pasti dia percaya bahwa ada Allah. Dan Allah itu memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Bacaan kita dari ayat yang ke-6. Nah, inilah yang dimaksud dengan Habel memiliki iman yang berkenan kepada Allah. Kenyataan bahwa persembahan Habel diterima karena dipersembahkan. Ayat 4 katakan dengan iman. Nah, mau menunjukkan tidaklah membuang sifatnya yang penting. Karena Habel percaya pada penyataan Allah mengenai kurban-kurban, maka ia mempersembahkan korban domba yang bertentangan dengan korban Kain yang tidak berdarah itu. Nah, oleh karena itu Habel merupakan tipe dari Kristus dalam hidupnya sebagai gembala, dalam persembahannya dan dalam kematiannya. Seorang ahli mengatakan tidak ada petunjuk mengapa Allah lebih mengindahkan korban Habel daripada korban Kain. Mungkin saja bahwa satu-satunya korban yang dapat dipersembahkan manusia kepada Allah ialah miliknya yang paling berharga. Dan milik yang paling berharga itu ialah hidupnya sendiri. Nah, saudaraku, bagi bangsa Ibrani atau kaum Ibrani, darah senantiasa itu berarti hidup. Nah, karena itu kita dapat memahami hal itu sebab jika darah dicurahkan keluar, maka kehidupan akan binasa. Nah, atas dasar itu maka satu-satunya korban yang benar kepada Allah adalah korban darah. Korban Habel adalah makhluk hidup, sedangkan korban Kain itu bukan. Maka dari itu korban Habel lebih dapat diterima.
Nah, yang kedua saudaraku, mengapa Allah mengangkat Henok ke surga dalam kondisi masih hidup tanpa perlu mengalami kematian dahulu? Saudaraku, menurut Alkitab, Henok adalah orang yang diangkat Allah ke surga tanpa harus mengalami kematian terlebih dahulu. Kalau kita baca dari Kejadian pasal 5 ayat 24 mengatakan, dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Bahkan 2 Raja-Raja 2 ayat 11 juga memberikan penekanan di mana digambarkan Henok itu sebagai orang yang hidup bergaul dengan Allah, bahkan dikatakan selama 300 tahun. Nah, di dalam narasi hidup dari lahir, mati, kemudian hidup, Henok merupakan keturunan ketujuh dari Adam, telah membuat kisah ini menjadi berbeda. Dia adalah orang yang mengalami kesadaran dan perubahan hidup pada masa mudanya. Ia adalah seorang yang bergaul karib dengan Tuhan, sebuah teladan bagi generasinya. Dia juga adalah orang pertama yang membicarakan masa akhir di seluruh sejarah manusia. Nah, firman yang hidup di dalam dirinya telah menjadi teguran bagi manusia sejamannya agar bertobat. Dan akhirnya dia menjadi manusia pertama yang tidak mengalami kematian, tetapi diangkat oleh Tuhan. Nah, saudaraku, di tengah sejarah kehidupan manusia yang hanya lahir dan mati, Henok hadir untuk menyatakan bagaimana sesungguhnya menjadi manusia di dunia. Lebih daripada itu, Henok di dalam konteks sejarah yang singkat hadir untuk menjadi bayangan dari Kristus yang telah datang untuk seluruh konteks sejarah yang utuh demi menyatakan apa itu makna hidup yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Nah, saudaraku, yang ketiga, dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat 14 dinyatakan, buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Dari sumber ini pertama mau dikatakan bahwa bahtera itu dirancang oleh Allah. Nuh memiliki beberapa kesadaran bahwa penghakiman itu akan datang. Tetapi Nuh tidak berpikir untuk membangun sebuah bahtera sebelum akhirnya Allah mengungkapkan hal itu kepadanya. Tetapi Allah tahu apa yang ia lakukan. Yang kedua, saudaraku, bahtera itu dibangun hanya untuk menyelamatkan penghuninya. Dan itu bukan kapal. Kata Ibrani berarti sebuah kota. Ini adalah kata Ibrani yang sama digunakan untuk kota kecil di mana bayi Musa mengambang di Sungai Nil pada waktu itu. Kata Ibrani yang sama diterjemahkan sebagai peti mati. Itu dalam Kejadian pasal 50 ayat yang ke-26. Yang mau dikatakan kepada kita, tidak ada kemudi di dalamnya, juga tidak ada layar. Nah, saudaraku, saya yakin ini memiliki dasar yang datar untuk memberikan kapasitas yang maksimal. Nah, mau dikatakan ini hanya sebuah kotak. Allah berfirman, buatlah bagimu sebuah kotak. Jadi, bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Pakal diterjemahkan dari kata yang sama, diterjemahkan yang berarti penebusan, yang tidak dapat ditemukan dalam perjanjian baru, hanya di dalam perjanjian lama. Nah, karena keduanya, saudaraku, berasal dari
ya kata yang sama, maka bisa diterjemahkan dari sumber Kejadian pasal 6 ayat 14, maka dikatakan bahwa darah pendamaian dengan perantara nyawa penebusan itu adalah darah. Jadi di sini kita memiliki kotak besar itu ditutup dengan pakal hitam. Bahtera itu tampak seperti peti mati hitam besar. Bahkan kalau Kejadian pasal 50 katakan dia memang peti mati. Nah, saudaraku, kita dapat dengan mudah membayangkan seperti apa cemoohan orang-orang pada zaman Nuh atas pekerjaannya. Betapa konyolnya mereka pikir membangun kotak hitam yang tampak seperti peti mati itu. Ya. Dan memprediksi akan datangnya air bah ketika hujan belum pernah turun ke atas bumi. Nah, saudaraku yang kasih, dari cerita-cerita itu mau dikatakan kepada kita, ya, iman yang hidup adalah iman yang percaya sepenuhnya dan bergantung kepada Tuhan yang ditandai dengan ketaatan kepada firman-Nya. Kehidupan kekristenan tidak mengandalkan logika atau kekuatan manusia, namun bersandar penuh kepada perintah, kehendak, dan kekuatan Tuhan. Iman tidak muncul dari diri manusia, tetapi dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita. Namun tetap dikatakan membutuhkan respon saudara dan saya. Jadi jelaslah bahwa iman yang hidup adalah kepercayaan penuh dan ketaatan mutlak yang kita letakkan pada Allah, bahkan yang hidup dalam Kristus, bahkan yang sanggup menyelamatkan, menjaga, memelihara, bahkan membela, serta mengubahkan kehidupan kita. Nah, saudaraku, agar hal ini berjalan dengan baik, maka dibutuhkan pemahaman yang baik akan karakter Allah, perintah dan janjinya yang telah dinyatakan melalui pribadi Yesus. Pernyataan mengenai Kristus Yesus yang dapat kita temukan dalam firman-Nya itu tertulis dalam Alkitab. Iman yang hidup bukan hanya percaya kepada Kristus yang adalah Tuhan, tetapi melandaskan kepercayaan itu kepada pemahaman siapa Dia, karakter, kuasa, dan kemampuannya sesuai dengan apa yang telah Dia ungkapkan di dalam Alkitab. Nah, karena itu saudaraku, iman kita bukan iman yang buta, tetapi berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Iman yang hidup bukanlah didasarkan atau disandarkan pada pemikiran kita tentang Tuhan, tetapi disandarkan kepada kenyataan dan kebenaran yang Tuhan ungkapkan mengenai dirinya. Nah, karena itu saudaraku, ya, karena iman para leluhur yang kita tadi lihat dalam bacaan kita, dikatakan kemuliaan Allah terpancar dalam diri mereka. Karena itu rencana keselamatan yang Allah kehendaki terwujud nyata lewat mereka. Inilah bukti kuat dari janji Allah. Allah setia kepada mereka yang beriman dan setia kepada perjanjian Allah. Nah, saudaraku, dapatkah kita bukan hanya sekadar mengenang tokoh-tokoh perjanjian lama, tetapi juga meneladan keutamaan mereka. Bagaimana kita bisa beriman kepada Allah seperti mereka? Dapatkah kita mengandalkan Allah saja dan dari Dia kita sendiri akan selamat? Apakah kita juga setia seperti mereka yang setia kepada perjanjian Allah? Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.
Umat Allah, mari berdiri dalam kesatuan Gereja Kristus di segala waktu dan tempat. Bersama-sama kita menyatakan pengakuan percaya kita menurut rumusan pengakuan iman rasuli. Biarlah hati dan mulut kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Jemaat Tuhan, gereja tidak hadir bagi dirinya sendiri, melainkan hadir demi dunia milik Allah. Nah, karena itu mari kita bersama menaikkan akan doa sahabat kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur lewat iman yang menjadi bukti nyata dari kehidupan orang percaya, itu juga kiranya menjadi berkat ketika kami tetap merindukan ya Bapa, Engkau memberkati akan kehidupan berbangsa dan negara kami, khususnya dalam bidang politik, agama, dan budaya, dan banyak aspek kehidupan di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami menyerahkan akan gereja-gereja dalam pelayanannya, dan biarlah sukacita Tuhan makin menandai bahwa gerejamu terus berkarya dalam iman yang hidup dan tumbuh itu. Kami tetap merindukan ya Tuhan ketika pandemi COVID-19 ini melanda dunia dan khususnya Indonesia. Kami tetap memohon ya Tuhan, kiranya Engkau campur tangan, Engkau memberkati dalam penanganan dan pencegahan penyebaran COVID-19 ini. Kami rindu Tuhan juga berdoa untuk pelaksanaan sidang majelis jemaat triwulan kedua yang akan berlangsung pada hari Selasa tanggal 27 Oktober. Dan biarlah Tuhan mempersiapkan kami. Kami bukan sedang bersidang saja, tapi kami mempertanggungjawabkan apa yang kami telah nyatakan sebagai wujud sukacita dan syukur kami. Kami juga berdoa untuk rencana pentabisan vikaris dari San Kris Lomeno yang direncanakan berlangsung pada tanggal 15 November yang akan datang. Tuhan memberkati baik secara daring maupun luring, Tuhan kiranya juga berkenan. Kami rindu Tuhan menyerahkan akan peneguhan pengurus ke-6 Pelkat serta pelayan PAPT yang baru. Tuhan, Engkau memberkati. Demikian juga Tuhan, dalam karya yang Engkau nyatakan dalam panggilan dan pengutusan yang Tuhan percayakan bagi GPB Jemaat Cilia Asih ini, kami juga memohon berkati kami Tuhan selaku majelis jemaat, komisi-komisi, badan pemeriksa perbendaharaan jemaat, bahkan pengurus di unit-unit misioner yang ada di dalamnya. Tuhan memberkati. Kami rindu Tuhan, Engkau memberkati para janda dunta, anak yatim piatu, para lansia, bahkan juga seluruh warga jemaat GPB Cilia Asih ini. Tuhan memberkati dengan banyak hal, terutama ketika kami juga turut bergumul bersama dengan warga jemaat-Mu
sungguh pun telah mendapatkan kesembuhan dari Tuhan, juga rindu untuk mendapatkan pemulihan yang daripada Tuhan itu. Dalam kebersamaan dengan kehidupan kami bergereja dan berjemaat, kami menyerahkan akan keluarga-keluarga yang selalu Engkau ikat dalam kehidupan persekutuan kami. Tuhan, kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Sukacita Tuhan juga makin nyata ketika kami mengingat akan berkat Tuhan lewat pertambahan usia dalam ulang tahun baik pribadi maupun juga keluarga dalam perkawinan. Terlebih di minggu yang sedang berjalan dari tanggal 25 sampai 31 Oktober. Tuhan memberkati. Demikian juga Tuhan, kami menyerahkan secara khusus bagi Satgas GPB, Majelis Sinode, bahkan persidangan sinode yang akan berlangsung pada tahun depan. Tuhan memberkati masyarakat di sekitar kami dan memberkati akan kehidupan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharakan dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pengucapan syukur. Meski hidup terkadang berat, namun cinta kasih-Nya tetap menjadi alasan bagi kita untuk mengucap syukur. Alkitab berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Terimalah, ku persembahkan
jemaat, mari berdiri dan menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Ya Allah, cinta kasih-Mu nyata, sekalipun mentari nampak pudar. Janji pemeliharaan-Mu memungkinkan kami untuk hidup dan berkarya. Kami menyatakan syukur melalui persembahan sukarela yang tak sebanding dengan berkat-Mu. Pakailah dan terlebih jadikanlah hidup kami sebagai suatu kesaksian akan Allah yang memelihara hidup banyak orang. Demi Kristus Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Warta Jemaat Minggu ke-21 sesudah Pentakosta, tanggal 25 Oktober 2020. Ibadah hari Minggu dalam rangka HUT ke-72 GPIB. Ibadah hari Minggu dalam rangka HUT ke-72 tahun Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat atau GPIB akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 1 November 2020 secara daring atau online. Pemberita firman Pendeta Estetiana E. Sasela STH. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Frans P. Siritonga M. Min atas pelayanan pemberita firman Tuhan dalam ibadah hari Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dan keluarga. Ibadah Pekat PKP atau Persekutuan Kaum Perempuan. Ibadah Pekat PKP akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 secara daring atau voice. Pemberita firman Penatua Benjamin Aritonang. Mohon partisipasi seluruh anggota Pekat PKP. Proyek PIG. Proyek bidang pembangunan ekonomi gereja adalah pengadaan ventilasi ruang ibadah, yaitu pembuatan pintu, pengadaan PC, komputer, guna kelengkapan multimedia. Mohon partisipasi jemaat dan terima kasih bagi yang telah berpartisipasi. Ucapan selamat. Majelis Jemaat mengucapkan selamat berbahagia kepada warga jemaat yang dalam sepekan ini, tanggal 25 sampai dengan 31 Oktober, merayakan HUT pertambahan usia. Tuhan Yesus memberkati dengan kelimpahan berkat-Nya. Perayaan HUT ke-25 GPIB Silasi Bandung. Perayaan HUT ke-25 GPIB Silasi akan dilaksanakan secara daring atau online pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 pukul 18.00 WIB. Jemaat dapat menyaksikan melalui channel YouTube GPIB Silasi. Dimeriahkan oleh paduan suara SAC, tayangan foto atau klip lagu, dan pengumuman pemenang lomba foto dan menyanyi. Sidang Majelis Jemaat Triwulan 2, Juli sampai dengan September 2020. Sidang Majelis Jemaat Triwulan 2, bulan Juli sampai September 2020 akan dilaksanakan secara daring atau online pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 pukul 18.00 WIB. Mohon partisipasi seluruh Majelis Jemaat pada waktunya. Akhirnya, Majelis Jemaat mengucapkan selamat memasuki minggu kerja baru di kehidupan sehari-hari di tengah keluarga dan masyarakat. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Saudaraku, krisis kiranya tak menghambatmu untuk berkarya. Realita penderitaan kiranya menggerakkanmu untuk peduli dan mengulurkan tangan. Pergilah, engkau diutus kepada dunia milik Allah bersama dengannya untuk sebuah pemulihan. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu.
Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat Berilah kami hati tulus melayani, menolong orang-orang berbeban berat. Berilah kami roh yang tabah dan setia, untuk nyatakan kasih bagi dunia. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Angkatlah hati dan arahkan pikiran saudara kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.